Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPG dimanapun kalian berada. Di sini saya Laili Nur Uswatul Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, gelombang 1 di LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah refleksi pembelajaran yang merupakan aksi nyata, topik 6, mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Berikut refleksi yang saya lakukan dengan menjawab 3 pertanyaan yang telah tersedia. Yang pertama yaitu, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Setelah mempelajari konsep reflektivitas, saya justru mendapatkan pemahaman akan pentingnya refleksi itu sendiri. Menurut saya, refleksi adalah saat kita berhenti sejenak dari segala aktivitas, kemudian kita memikirkan, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa manfaatnya? Apakah sudah sesuai? Apa ada hal yang perlu diperbaiki? Apa yang ingin dicapai selanjutnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab sendiri dengan jujur tentunya. Dan semua itu tidak dapat terlaksana jika kita tidak being present. Apa itu being present? Yaitu mengerjakan sesuatu. Ketika mengerjakan sesuatu, pikiran kita juga ada di situ, tidak kemana-mana seperti itu. Dengan begitu, otak kita bisa merekam segala aktivitas yang kita lakukan. Setelah mempelajari konsep reflektivitas, saya jadi mengetahui, menyadari, merasakan bahwa konsep ini adalah langkah percepatan dalam menggapai sesuatu. Karena di dalamnya kita melakukan sebuah evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah kita lakukan. Nah, evaluasi berkala mendorong kita menemukan cara atau jalan yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kita. Ibarat kata, refleksi ini mengurangi kemungkinan kita terjatuh di lubang yang sama. Ya, bisa kita perbandingkan antara orang yang sering melakukan refleksi dengan orang yang tidak pernah berefleksi. Maksudnya orang yang melakukan refleksi itu, dia ketika melakukan sesuatu itu being present, ya kan? Nah, perbedaannya itu tampak nyata antara keduanya. Orang yang tidak atau jarang melakukan refleksi itu, maka ya hidupnya cenderung begitu-begitu saja, flat gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Dan dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa saya juga seperti itu sebelum mempelajari reflektivitas ini. Ya, saya adalah contoh dari orang yang tidak melakukan refleksi seperti itu. Sebagai contoh, banyak sekali hal-hal yang saya temui, saya jalani, saya alami, saya gapai dalam perjalanan hidup saya, namun itu seperti berlalu begitu saja, seperti tidak ada artinya seperti itu. Kemudian bahwa sesuatu yang seharusnya memberi kesan dalam hidup saya, itu seolah-olah seperti tidak ada artinya. Nah, hal itu berdampak pada pandangan saya terhadap diri saya sendiri. Saya merasa selama saya hidup tidak ada hal yang menarik, tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri saya. Dan keresahan-keresahan ini sebenarnya menunjukkan bahwa penting sekali kita untuk melakukan refleksi, karena ini kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan melakukan refleksi, kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, ini kita sudah melakukan banyak hal baik gitu ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu cukup membuktikan bahwa kita hidup itu tidak hanya sekedar hidup ya. Kita memberi arti dalam kehidupan, kita memberikan sumbangsi seperti itu. Nah, dengan kesadaran yang demikian,
maka tumbuhlah rasa kepercayaan diri. Maka penting sekali kita untuk melakukan refleksi. Pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dalam dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Ya tentu. Namun, keyakinan bahwa literasi itu bermanfaat bagi kehidupan saya bisa saya katakan telah ada jauh sebelum saya belajar naratif literasi ataupun konsep reflektivitas. Saya mulai gencar membaca itu sejak SMP, di mana setiap jam istirahat selalu saya gunakan untuk mengunjungi perpustakaan, dan itu berlangsung hingga saya kuliah. Dan ketika saya kuliah, saya mulai mengoleksi buku-buku baik fiksi maupun non-fiksi. Belum lagi koleksi e-book di laptop saya yang jumlahnya ratusan. Nah, kegiatan literasi yang saya lakukan itu tidak hanya membaca buku, namun menyimak podcast-podcast yang menarik bagi saya. Seperti pada kanal YouTube Pak Gita Wirjawan, Prof. Renal Kasali, Pak Helmi Yahya, dan masih banyak lagi. Nah, justru setelah membuat naratif literasi tersebut, saya malah menyadari pentingnya menulis, utamanya menulis reflektif. Jika di pertanyaan sebelumnya mengarah pada pentingnya konsep refleksi, maka sebagai kelanjutannya, refleksi itu harus ditulis karena itu sangat penting. Nah, ini bisa menjadi dokumen autentik yang sewaktu-waktu jika kita ingin membaca kembali. Nah, hal tersebut mengapa kita perlu untuk menulis refleksi itu? Karena memori manusia memang tidak terbatas, ya. Namun kemampuan manusia untuk mengingat secara detail tentang perjalanan hidupnya itu terbatas. Nah, oleh karena itu, menulis refleksi dalam bentuk narasi itu sangatlah membantu. Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, saya ingin sekali membuat forum diskusi kaula-kaula muda di lingkungan sekitar rumah saya. Nah, di mana di dalam forum diskusi tersebut kita bisa membahas berbagai hal. Nah, harapannya ini akan menjadi penyulut ya, agar anggota di dalamnya mengembangkan kemampuan literasi. Dalam hal ini ya membaca, menulis. Sudah barang tentu jika kita ingin berkontribusi, berdiskusi, kita membutuhkan bahan untuk didiskusikan kan, dan literasi solusinya. Nah, saya ingin mewujudkan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mendorong literasi, namun juga melatih kaula muda untuk berpikir kritis. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi, semoga bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.